Setelah menipu rakyat Indonesia, para WNI scammer di Kamboja ini minta tolong ke KBRI. Bayangkan di awal Januari 2026 kemarin, pemandangan di depan KBRI Phnom Penh mendadak ramai luar biasa. Lebih dari 1.700 orang berkumpul memohon untuk dipulangkan ke tanah air dengan alasan mereka adalah korban TPPO. Narasi yang mereka bawa cukup pilu, yaitu mengaku dijebak, disiksa, dan dipaksa bekerja. Namun, apakah ceritanya sesederhana itu? Faktanya, eksodus besar-besaran ini terjadi bukan karena mereka tiba-tiba sadar, melainkan karena pemerintah Kamboja mulai bertindak tegas melakukan penggerbekan besar-besaran di pusat operasi penipuan online. Begitu markas mereka bubar, para pekerja ini kehilangan segalanya, mulai dari tempat tinggal, uang, hingga paspor yang ditahan sindikat. Mereka lari ke KBRI bukan karena rindu rumah, tapi karena takut ditangkap aparat Kamboja dan berharap bisa pulang ke Indonesia tanpa harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Pemerintah Indonesia pun tidak tinggal diam dan langsung melakukan asesmen mendalam. Hasilnya mengejutkan sekaligus pahit juga. Duta Besar RI untuk Kamboja menyatakan secara tegas bahwa mayoritas dari mereka bukanlah korban TPPO. Sebaliknya, hasil penilaian menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka berangkat secara sadar dan tahu persis bahwa pekerjaan mereka adalah menjadi operator penipuan. Ketua OJK bahkan juga memberikan label yang lebih keras. Mereka adalah pelaku kejahatan finansial lintas negara. Tugas harian mereka adalah menelpon, memanipulasi, dan menguras tabungan orang-orang di Indonesia. Mungkin termasuk tetangga, kerabat, atau bahkan orang tua kita sendiri. Jadi, secara hukum, posisi mereka bukanlah orang yang tertindas, melainkan eksekutor kejahatan yang kini sedang terjepit keadaan. Kini negara dihadapkan pada posisi yang sulit. Di satu sisi, ada kewajiban kemanusiaan untuk membantu warga negara yang terdampak. Namun di sisi lain, apakah adil jika negara memutihkan dosa mereka begitu saja? Jangan sampai kita sibuk mengurus kepulangan para scammer ini tapi melupakan air mata para ibu di pelosok Indonesia yang tabungannya ludes dikuras oleh sindikat ini. Menurut kalian, bagaimana seharusnya negara bersikap? Apakah mereka tetap harus dibantu pulang secara cuma-cuma atau wajib diproses hukum setibanya di bandara sebagai bentuk keadilan bagi para korbannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.